Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Ridho Lokora dengan NIM 2024-0504, mahasiswa program studi S1 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Pulau Munia, Makassar. Pernah nggak kalian ngerasa perut kembung, tapi nggak bisa BAB atau flatus? Anatomi ileus obstruksi melibatkan usus halus yang biasa dikenal dengan duodenum, jejunum, dan ileum. Untuk usus besar yang biasa disebut kolon dan mesenterium yang berperan dalam penyaluran darah, saraf, serta limpa ke usus. Patofisiologi ileus obstruksi terjadi ketika sumbatan mekanis pada usus yang menyebabkan penumpukan gas, cairan, dan isi usus di atas lokasi obstruksi. Nah, kondisi ini menimbulkan distensi usus, peningkatan parestetik awal yang kemudian menurun, serta gangguan penyerapan cairan. Nah, jika ini berlanjut, dapat terjadi gangguan aliran darah usus, atau disebut dengan iskemia, dan ada nekrosis dan perforasi, sehingga terjadi dehidrasi dan gangguan elektrolit. Manifestasi klinis ileus obstruksi terjadi ketika nyeri abdomen, muntah terjadi akibat adanya penumpukan sisa makanan di usus, konstipasi terjadi akibat turunan kerja usus, dan distensi abdomen terjadi akibat penumpukan sisa makanan yang tidak dikeluarkan. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnosis ileus obstruksi. Yang pertama itu kita harus persiapan pemeriksaan, di mana jelaskan juga dan prosedur pemeriksaan kepada pasien. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan pemeriksaan, di mana pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan fisik abdomen, diinspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium itu diperiksa darah lengkap, elektrolit, dan analisis gas darah bila diperlukan. Untuk pemeriksaan CT scan abdomen atau USG sesuai indikasi. Nah, untuk pasca pemeriksaan harus observasi kondisi pasien yang tanda-tanda vital. Nah, untuk evaluasi itu hasil pemeriksaan untuk menentukan terapi selanjutnya. Untuk komplikasi ileus obstruksi itu yang pertama adalah iskemia usus, nekrosis jaringan usus, perforasi usus, peritonitis spesis, dehidrasi berat, gangguan elektrolit, dan shock hipovolemik. Nah, selanjutnya kita pada bagian keperawatan ileus obstruksi. Yang pertama terjadi di pekerjaan umum, di mana identitas pasien terdiri dari nama, usia, dan skala. Nah, kedua itu ada aspek biologis, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek spiritual. Selanjutnya ada analisis ileus obstruksi faktornya. Sumbatan usus menimbulkan penumpukan seperti distensi usus yang menimbulkan nyeri. Untuk diagnosanya dilakukan pengubahan dengan distensi usus atau hepatitis. Untuk menganalisis obstruksi usus yang hampir terjadi di usus sehingga terjadi embol dan muntah. Untuk diagnosisnya mengetahui kurikulum kebutuhan tubuh, berhubungan dengan ketidakmampuan mengonsumsi dan mempertahankan asupan nutrisi. Untuk analisis selanjutnya, kehilangan cairan akibat muntah dan penyajian keluar usus menyebabkan dehidrasi. Untuk diagnosanya adalah defektif nutrisi, volume, cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Selanjutnya ada intervensi keperawatan ileus obstruksi. Yang pertama itu pencegahan kronik, di mana edukasi pola makan sehat dan cukup cairan. Anjurkan aktivitas fisik teratur untuk mencegah mobilitas usus. Edukasi pentingnya pemeriksaan diri jika muncul gejala gangguan pencernaan. Mencegah faktor risiko yang dapat menyebabkan obstruksi usus. Kedua itu ada pencegahan sebelumnya, di mana kaji nyeri, distensi abdomen, mual, muntah, serta pola BAB dan flatus. Monitor tanda-tanda vital dan satu hidrasi. Pantau keseimbangan cairan elektrolit. Kalibrasi pemeriksaan diagnosis secara pemasangan GT sesuai indikasi. Berikan terapi sesuai program medis untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Untuk pencegahan tersier, ia mencegah komplikasi seperti dehidrasi, iskemia, perforasi, dan sepsis. Lakukan perawatan pasca operasi bila pasien menjalani tindakan bedah. Nah, edukasi pasien dan keluarga mengenai perawatan lakukan dan pencegahan kekambuhan. Nah, untuk dukungan rehabilitas dan pemulihan fungsi gastrointestinal serta aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya ada implementasi, di mana pelaksanaan seluruh intervensi perawatan direncanakan meliputi pemantauan kondisi pasien, pemberian dukungan psikologis, pelibatan pengambilan perawatan, serta memenuhi aktivitas pribadi pasien sesuai kondisi dan kebutuhan. Nah, dan yang terakhir itu ada bagian evaluasi.
Setelah dilakukan tindakan keperawatan, nyeri abdomen, mual muntah, dan distensi abdomen pasien berkurang. Pasien dapat BAB dan faktus dengan lancar. Tanda vital serta keseimbangan cairan elektrolit dalam batas normal. Kecemasan menurun, pasien tampak tenang, kooperatif, mampu menggunakan perasaan serta memahami kondisi penyakitnya, berkomunikasi dengan baik dengan tenaga kesehatan dan keluarga, memperoleh dukungan keluarga yang optimal, mampu beraktivitas sesuai kemampuan, serta kebutuhan spiritual terpenuhi, dapat menyatakan ibadah sesuai keyakinan, memiliki harapan positif terhadap kesembuhan, dan menerima kondisi serta proses pengobatan yang dijalani.